Bab 01. Kanaya adalah seorang gadis supel dan cantik, dia mempunyai pacar bernama Reinan. Irfan adalah bos Kanaya saat magang. Kisah selanjutnya akan dimulai dari sini. Saat itu Kanaya berjalan di derasnya hujan seakan bersembunyi dari tangisannya. Matanya mulai bengkak karena terlalu lama menangis. Udara dingin yang menusuk di tubuhnya tidak mampu menghilangkan panas di dadanya. Terlihat seorang laki-laki yang seumuran dengannya tengah berlari ke arahnya. Pruk, dia terjatuh dalam pelukan Reinan. Mengapa kamu begitu keras kepala Kanaya? Mengompres kepala Kanaya yang sudah teraba sangat panas. Reinan terus memegang tangannya dan duduk samping Kanaya yang sedang terbaring lemah. Sesekali dia terbangun untuk mengganti air kompresan di kepala Kanaya. Rei, mengapa aku di sini? Dia berusaha bangun tapi kepalanya sangat sakit hingga dia berbaring kembali. Kanaya, kamu sudah bangun, syukurlah. Saat ini kamu jangan terlalu banyak gerak, pokoknya kamu harus pulih dan istirahat total untuk beberapa hari ini. Tapi Rei, aku harus. Kanaya, please dengarkan aku kali ini saja, ini demi kebaikanmu. Aku tidak bisa harus menjagamu di sini karena aku harus bekerja dan kuliah. Akhirnya Kanaya mengikuti perintah Reinan. Reinan pergi ke dapur untuk mengambilkan bubur yang sudah dia masak sejak tadi. Reinan yang begitu perhatian kepadanya membuat Kanaya tidak tega untuk selalu merepotkan kekasihnya itu. Reinan seorang mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya sedangkan Kanaya kuliah mengambil jurusan perkantoran. Reinan dan Kanaya berpacaran sejak mereka SMA dan berjanji akan menikah jika mereka sudah sukses dan hidup mereka sudah mapan. Makan dulu sayang, akhir-akhir ini kamu sering kelelahan, akhirnya kamu sering pingsan. Reinan menyuapi Kanaya yang sedang terbaring. Rei, apa kamu sudah makan? Kanaya tahu kekasihnya selalu mendahulukan kepentingannya dan terkadang rela berkorban untuknya. Kamu yang harus banyak makan, tidak perlu mikirkan aku, karena saat ini aku masih kenyang. Jangan sampai kamu pingsan lagi dan membuatku tidak tenang bila jauh darimu. Rei, apa kamu yang mengganti pakaianku? Kanaya menggigit bibirnya menunggu jawaban dari Reinan. Bukan, aku menyuruh Kiran untuk mengganti pakaianmu. Tadi aku menelponnya menyuruhnya datang ke sini untuk melihatmu. Tapi karena kamu tidur terlalu lama akhirnya dia pulang. Oh, aku akan mengucapkan terima kasih padanya jika aku sudah pulih. Kiran adalah teman Rei yang juga kuliah di jurusan kedokteran bersamanya. Kiran merupakan anak orang kaya dan sangat baik kepada Reinan. Dia sering membawakan Reinan makanan dan memberikan Reinan pinjaman uang saat Reinan kehabisan uang bulanan. Reinan juga bekerja di salah satu kafe milik orang tua Kiran sehingga dia tidak terlalu terikat dengan pekerjaannya. Rei, bolehkah aku tidur di sini malam ini? Aku masih malas untuk pulang ke rumah. Boleh sayang, nanti aku akan tidur di sofa dan menjagamu. Sambil mengelus kepala Kanaya dengan lembut. Kamu juga harus menjaga kesehatanmu, jangan biarkan kamu sakit karena terlalu kelelahan. Kanaya memegang tangan Rei dan menciumnya. Malam sudah semakin larut, Reinan sudah tertidur di sofa dengan mulutnya yang terbuka dan membuat Kanaya menjadi tertawa kecil melihatnya. Aku mencintaimu Rei, menatap Rei dari tempatnya berbaring. Kanaya berusaha membuka matanya tapi terasa begitu berat. Matahari sudah memancarkan sinarnya masuk melalui ventilasi kamar yang membuat Kanaya menutup matanya menggunakan tangannya. Kanaya melihat ke jam dinding yang tergantung di kamar Reinan. Apa, sudah jam 10 pagi, mengapa Rei tidak membangunkanku? Apakah dia sudah berangkat kuliah? Dia berusaha bangun dari tidurnya, kali ini kepalanya sudah terasa lebih ringan dari sebelumnya. Kanaya berjalan ke dapur mencari Rei tapi tidak menemukannya. Dia melihat di meja makan ada kertas kecil dan semangkok bubur dan sup yang masih hangat, kemudian Kanaya membaca tulisan di kertas tersebut. Kanaya sayang, habiskan buburnya dan makanlah dengan pelan. Maaf aku sudah pergi tanpa membangunkanmu karena aku melihat kamu masih tidur dengan sangat nyenyak. Salam sayang dari kekasihmu Reinan. Kanaya mengambil HP-nya mengirimkan pesan WA kepada Reinan.
Rei, aku pulang, kunci rumahmu aku simpan di tempat biasa. Kanaya menunggu jawaban sekitar beberapa menit dan belum ada jawaban dari Reinan. Akhirnya dia memutuskan pulang ke rumahnya. Kanaya sudah berdiri di depan rumahnya, terdengar suara barang berjatuhan dari dalam rumah sehingga dia mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam rumah. Terdengar suara orang yang sedang beradu mulut dengan suara yang sangat keras dan itu adalah kedua orang tuanya. Apa jadi aku yang salah? Kamu pikir aku bahagia selama ini bersamamu? Apa yang bisa aku dapatkan dari wanita sepertimu? Pergilah dengan wanita itu. Aku lebih bahagia kamu tidak berada di sini. Oh, aku tahu maksudmu agar kamu bisa bersama laki-laki tua itu kan? Kamu memang wanita yang gila dengan harta. Tiap hari kamu tidak pernah berada di rumah dan kamu terlalu egois untuk mendapatkan keinginanmu. Karena kamu sudah tahu mengapa aku harus bersandiwara. Kamu juga pergi dengan wanita itu dan menghabiskan waktu dengannya, bukan? Jadi kita sama-sama bahagia sekarang. Dan satu lagi, aku akan mengurus perceraian kita secepatnya. Kanaya membuka pintu, orang tuanya jadi terdiam secara bersamaan. Kanaya, sejak kapan kamu berada di sini, nak? Ibunya menghampirinya dan memegang bahunya tapi dia menepisnya dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Kanaya, dengar dulu penjelasan ibu, nak. Kanaya menutup pintu dengan keras sedangkan ibunya masih berdiri di depan pintu kamarnya. Kanaya sayang, tolong buka pintunya, nak. Ibu akan menjelaskan semuanya padamu. Ayahnya sudah duduk di kursi sedang memegang rambutnya dan mengacak-acaknya. Lihat kan anak itu. Semua karena ulahmu yang tidak pernah mengajarkan sopan santun kepada anakmu. Lihat kelakuannya persis seperti dirimu. Ayahnya mulai berdiri dan menunjuk ibunya yang masih berdiri di depan pintu kamar Kanaya. Kamu memang ayah yang tidak punya perasaan, seharusnya dari dulu aku cerai denganmu. Mana tanggung jawabmu sebagai ayah? Setiap malam kamu pulang mabuk-mabukan dan tidak pernah membawa uang. Mereka kembali beradu mulut. Kanaya menutup telinganya dan memejamkan matanya. Terlihat air matanya mengalir jatuh di kedua pipinya. Tring, tring, bunyi panggilan teleponnya. Halo Han, ada apa? Suara wanita sedang berbicara dengannya. Kanaya, apa kau sudah gila? Mengapa kamu tidak masuk kampus? Hari ini ada pembekalan dari dosen pembimbing. Minggu depan kita akan magang di perusahaan. Besok aku akan ke kampus, hari ini aku kurang sehat dan ingin beristirahat dulu. Suara Kanaya begitu sendu terdengar di telinga Hana. Baiklah, semoga kamu lekas sembuh. Hana menutup teleponnya. Hana adalah sahabatnya dan sekaligus saudara baginya. Terkadang Hana juga menjadi tempat bersandar bagi Kanaya saat dia sedang banyak masalah. Tidak ada rahasia di antara mereka, semuanya saling terbuka. Hana adalah anak orang kaya tapi sifatnya begitu baik dan tidak sombong membuat Kanaya menjadi nyaman bersahabat dengannya. Triting, triting. HP-nya kembali berbunyi, dia melihat ke layar ponselnya, ternyata panggilan dari Reinan. Halo, Kanaya, maaf baru menelponmu. Aku sangat sibuk hari ini. Bagaimana keadaanmu? Apa sudah lebih baik? Lebih baik dari kemarin. Kanaya menjawab dengan tidak bersemangat. Pikirannya masih kacau saat ini. Baiklah, nanti malam aku akan menelponmu lagi. Jaga kesehatanmu, sayang. Reinan langsung mematikan telepon. Kanaya menyimpan kembali HP-nya di samping tempat tidur. Dia berusaha memejamkan matanya tapi tidak bisa. Suara dari ruang tamu sudah hening, entah kemana orang tuanya pergi. Pagi yang begitu cerah di ibu kota. Kanaya bersiap ke kampus hari ini. Dia menatap wajahnya di depan cermin. Matanya masih terlihat bengkak tapi tidak memudarkan kecantikannya. Kanaya, gadis berusia 22 tahun yang memiliki kulit putih dengan tinggi 165 cm, mempunyai bola mata yang berwarna coklat dan rambutnya yang panjang bergelombang pada bagian bawah. Dia merupakan idola para lelaki di kampus. Dia gadis yang begitu supel dan gaul membuatnya menjadi salah satu wanita yang terpopuler di kampusnya.
Di kampus dia terlihat begitu ceria dan dimanapun dia pergi selalu menunjukkan senyuman kepada semua orang. Berbanding terbalik dengan kehidupannya saat berada di rumah, dia tidak banyak bicara dan hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar. Orang tuanya yang sibuk dengan kepentingan mereka masing-masing sehingga tidak ada komunikasi yang baik yang terjalin di dalam rumah. Hanya teriakan yang selalu terdengar dari dalam kamar membuatnya menjadi terbiasa menghadapinya. Kanaya sangat pandai menyembunyikan kesedihannya di balik wajahnya yang selalu ceria terdapat luka yang begitu besar di dalam hatinya. Kanaya berangkat menggunakan angkutan umum setiap pagi. Dia sedang menunggu di halte di telinganya terpasang headset dan mendengarkan lagu dari Sound Way Back Home. Terlihat seorang laki-laki tampan yang lebih tua darinya sekitar umur 27 tahun dan memakai jas sedang duduk sampingnya sedang memperhatikannya. Kanaya melepaskan headset dari telinganya saat melihat mulut laki-laki itu seperti sedang berbicara kepadanya. Maaf, apakah Mas berbicara padaku? Kanaya menatap laki-laki tersebut. Apa, Mas? Hahaha, saya suka kamu memanggilku seperti itu. Kanaya yang aneh melihat tingkah pria itu hanya menggaruk kepalanya. Selang beberapa menit kemudian bis sudah datang-datang dan Kanaya meninggalkannya begitu saja. Hei tunggu. Pria itu memanggilnya tapi dia tidak menoleh ke arah pria itu. Kanaya sudah duduk dan pria itu masuk mencari tempat duduk kosong. Dia melihat di samping Kanaya ada kursi kosong dan bergegas dia duduk di sampingnya. Kanaya tidak mempedulikannya dan hanya menatap keluar jendela. Tiba-tiba pria itu mengambil headset yang ada di telinga kanan Kanaya dan memasang di telinganya. Mas, apa yang kamu lakukan? Kanaya menatap kesal pria tersebut. Pria itu hanya menutup matanya seakan tidak peduli dengan perkataan Kanaya. Kanaya melihat pria itu dari atas sampai di bawah. Ini orang kalau dari tampangnya sih dia bukan orang yang sembarangan dan terlihat sangat kaya. Kanaya melihat dia memakai jam tangan dengan merek terkenal dan harganya bisa dibilang sangat mahal. Tapi Kanaya juga heran mengapa dia bisa menaiki angkutan umum dan rela berdesak-desakan dengan banyaknya orang. Stop Pak! Kanaya berteriak sehingga pria itu terbangun dan Kanaya melepaskan headset yang ada di telinga pria itu. Pria itu melihatnya dari jendela mobil di mana Kanaya turun. Dia tersenyum saat Kanaya melihatnya tapi Kanaya hanya menatap sinis dari luar. Pria aneh. Kanaya langsung membalikkan badannya dan masuk ke dalam kampus. Hai, Kanaya. Hai. Hai, Kanaya. Hai. Setiap orang yang berpapasan dengannya mengucapkan kata, hai kepadanya. Kanaya hanya tersenyum melihat mereka karena bagi mereka dia merupakan gadis paling cantik dan populer di kampusnya tapi baginya dia hanya gadis malang yang hanya bisa bersembunyi di balik topengnya. Kanaya. Teriakan seorang gadis memanggilnya dengan keras dan berlari ke arahnya. Hana, mereka saling berpelukan seperti orang yang lagi kasmaran. Cepatlah Kanaya, semuanya sudah berkumpul untuk mendengarkan arahan dari dosen. Kemudian mereka berjalan dengan setengah berlari menuju lobi. Nafas mereka terdengar sangat tergesa-gesa. Suasana yang begitu gaduh dan saling berdempetan terlihat beberapa pria mengambil kesempatan untuk mendekati Kanaya. Hana yang melihat mereka langsung menarik tangan sahabatnya itu keluar dari kerumunan orang. Hana, kamu kenapa sih? Mana bisa kita melihat kalau berada di belakang? Kanaya melihat sahabatnya itu dengan pandangan bingung. Tuh lihat mereka pria-pria itu, sepertinya kamu suka mereka mengapit buah dadamu yang besar itu. Hahaha, apa kamu sudah gila? Mana mungkin itu? Iya, sial, mengapa aku tidak menyadari mereka mendekatiku karena ada sesuatu? Hana hanya tersenyum melihat sahabatnya itu baru menyadarinya. Jangan-jangan Reinan sudah. Hana meledek temannya itu. Hei, mana mungkin kamu berpikir sejorok itu? Rei, kita sudah berjanji tidak akan melakukannya sebelum kita resmi menjadi pasangan suami istri. Kanaya menutup dadanya menggunakan tas karena Hana menatap curiga kepadanya. Hahaha, pikiranmu itu yang jorok, aku belum selesai bicara. Maksudku jangan-jangan Rei sedang merindukanmu sekarang. Sial, dasar kau.
Kanaya melempar kertas yang ada di tangannya. Hahaha, begitu saja sudah panik. Hana terlihat sangat puas melihat sahabatnya itu dengan wajah yang begitu panik. Jadi bagaimana? Apa kita harus menunggu mereka bubar? Kakiku sudah sangat lelah berdiri dan cacing di perutku sudah mulai berteriak. Kanaya memegang kakinya, terlihat kulit mulusnya karena dia menggunakan rok setengah lutut. Hana yang sedang membalas chat tidak terlalu mendengarkan sahabatnya itu berbicara. Hana, Kanaya memanggilnya dengan sedikit berteriak. Iya? Apa yang kamu katakan? Tidak ada siaran ulang, ayo kita ke kantin. Kanaya sudah menarik tangan sahabatnya itu yang terlihat sangat asik dengan HP-nya. Hana sama cantiknya dengan Kanaya, tetapi pria sangat segan dengannya karena Hana agak sedikit pendiam, berbeda dengan Kanaya yang sangat gaul dan suka berteman dengan siapa saja. Setibanya di kantin, Hana sudah memilih tempat duduk paling sudut berharap bisa menjauh dari keramaian. Kanaya pergi memesan makanan dan menghampiri sahabatnya itu. Hana sangat terganggu dengan mata-mata yang selalu memandang mereka, walaupun Hana sangat ramah kepada semua orang, tapi dia tidak terlalu suka orang mengganggu privasinya. Bagaimana mau dapat pacar kalau kamunya terus menyendiri? Kanaya sudah duduk di depannya dengan makanan pesanan mereka. Hana hanya menatap santai sahabatnya itu. Lebih baik jomblo daripada pacaran udah lama tapi nggak dilamar-lamar. Alasannya tunggu sukseslah, tunggu mapanlah, dan tunggu pacarnya dilamar orang baru tahu rasa. Hana menjulurkan lidahnya kepada Kanaya, terlihat Kanaya sedang menghitung jarinya dengan serius dan seperti orang yang sedang berpikir keras. Tenang aja Babs, baru juga 7 tahun pacaran. Nanti kalau sudah waktunya aku menikah, kamu pasti akan duduk paling depan melihatku di atas pelaminan bersamanya dan kamu masih jomblo, hahaha. Genapkan aja 10 tahun-tahun, cantik-cantik kok, asteris asteris asteris. Hana meledek Kanaya yang sudah menyantap makanannya. Kanaya hanya santai menanggapi perkataan sahabatnya itu. Terkadang mereka sangat akur dan terkadang juga mereka beradu mulut karena berbeda pendapat, tapi disitulah indahnya persahabatan. Hana sangat selektif memilih cowok, banyak pria yang mendekatinya tapi belum ada yang masuk dalam kriterianya. Bagaimana dengan orang tuamu? Hana melontarkan pertanyaan membuat Kanaya menjadi cemberut. Yah, begitulah mereka setiap hari. Rumah itu terasa neraka bagiku. Kanaya menghentikan makannya dan terlihat matanya berkaca-kaca sedang menahan air matanya jatuh. Menangislah, aku bersamamu Babs. Babs adalah panggilan kesayangan mereka berdua. Mana mungkin aku menangis di tempat ini? Apa yang akan orang katakan bila seorang Kanaya yang cantik sedang menangis di tempat umum? Hana hanya mengelengkan kepalanya melihat Kanaya. Kepedean elo. Kanaya. Terdengar teriakan seorang laki-laki dari seberang jalan. Rei, Kanaya mempercepat langkah kakinya mendekati Reinan yang sedang duduk di atas motor besarnya. Sayang, mengapa tidak menelponku? Kanaya sudah memeluk Reinan yang duduk di atas motor. Aku ingin memberikanmu kejutan, apa sayang sudah makan? Kanaya hanya menggelengkan kepalanya. Kita pergi makan dan nonton hari ini. Sepertinya sudah lama kita tidak mempunyai waktu berdua dan hari ini aku baru gajian, jadi terserah kamu mau ngapain, aku akan menyanggupinya, termaksud untuk week-week juga boleh. Reinan mengedipkan sebelah matanya kepada Kanaya dan jarinya memainkan bibirnya. Rei, Kanaya meninggikan suaranya dan menunjukkan muka tidak suka mendengar perkataan Rei. Hahaha, hanya bercanda sayang, aku akan tetap menjagamu sampai kita menikah, kata Rei sambil mengelus lembut kepala kekasihnya. Kanaya dan Reinan sudah pergi ke sebuah mall yang ada di pusat kota. Sayang, tunggu aku di sini, aku akan memesan minuman. Reinan masuk dalam antrian panjang sedangkan Kanaya masih berdiri dengan menyandarkan badannya di tembok menatap kekasihnya. Rei, aku sangat mencintaimu. Kanaya melayangkan senyuman manisnya kepada Reinan. Apa kita berjodoh? Suara laki-laki itu menghentikan senyumannya. Pria itu mendekatinya dengan dua wanita cantik dan satu pria yang memakai kacamata hitam dengan badan yang tegap sedang mengikutinya dari belakang. Kamu,
Apa yang dia lakukan di sini? Apa dia mengikutiku? Dasar pria cabul. Kanaya menatapnya dengan wajah tidak suka dan jarinya menunjuk laki-laki itu.